Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, setiap pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun adalah pengingat bagi kita untuk bermuhasabah. Semua kita harus bermuhasabah, semua kita harus berubah. Semua kita tidak boleh hari ini sama dengan yang lalu-lalu. Bahkan na'udzubillah min zalik, tidak boleh lebih buruk dari yang lalu-lalu. Baginda Rasul memerintahkan kepada kita, menegaskan kepada kita, memotivasi kepada kita, hari ini harus lebih baik dari yang lalu-lalu dan ke depan harus lebih baik daripada hari ini. Maka proses hijrah teman-teman sekalian adalah proses di mana kita semua bukan sekedar berpindah tempat, ya. Perlu kami sampaikan bahwa hijrah bukan semata-mata berpindah tempat. Kita tahu bahwa hijrah ini memang diawali dari proses berpindahnya Rasul dan para sahabat dari Mekah menuju Yasrib atau dari Mekah menuju Madinah. Tetapi perpindahan tempat ini bukan semata-mata perpindahan tempat, tetapi perpindahan semua kebaikan, semua kekuatan, semua hal-hal yang menunjang kepada optimalisasi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrah bukan semata-mata berpindah tempat, tetapi juga berpindah hati kita. Hati kita menjadi lebih tenang, hati kita menjadi lebih baik, berubah cara berpikir kita. Berpindah bagaimana proses berpikir kita yang dahulu mungkin semata-mata hanya mencari keuntungan dunia, maka mulai hijrah itu adalah proses berpikir kita tidak semata untuk dunia. Hijrah juga berubah tentang cara hidup menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang berusaha untuk hijrah bukan semata-mata kita berpindah tempat atau berpindah tempat kerja, tetapi kita mencoba untuk menata hati kita bisa berubah lebih tenang, lebih baik, lebih tumakninah. Kita berusaha untuk merubah cara berpikir kita, tidak semata-mata hanya kenikmatan dunia yang kita kejar, tetapi jauh ke depan, jangka panjang pemikiran kita bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Dan tentunya adalah hijrah itu berubah, menata hidup kita ini yang dahulu mungkin tidak dengan keteraturan yang baik menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, dari mana kita mulai hijrah? Mau hijrah Ustadz, tapi mulai dari mana ya? Nah, maka yang pertama kita harus melakukan niat yang benar karena Allah. Ya, niat karena Allah. Sesuatu harus diawali dengan niat. Dan niat yang everlasting, niat yang kemudian akan terus bertahan lama, niat yang akan mengantarkan kepada kita motivasi yang kuat bertahan dan kemudian mendapatkan jalan-jalan ridho Allah Subhanahu wa taala adalah niat yang kita lakukan. Amal itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin amal kita ini dilihat oleh Allah. Kita ingin amal kita ini diridhoi oleh Allah. Dan kita beramal ini ketika kita lelah, capek, dan mungkin penuh dengan ujian, itu semuanya karena Allah. Sehingga sering kita dengar ada istilah apa? Biarlah lelah asalkan lillah. Biarlah capek asalkan itu karena Allah. Kenapa? Karena semua amal soleh kalau tidak diniatkan untuk Allah, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niat hijrah, kita niat untuk mencari ridho Allah, maka kita berusaha semua amal soleh kita, proses hijrah kita, proses berubah kita sandarkan hanya untuk mendapatkan penilaian terbaik dari Allah. Ada yang bertanya, apa di antara ciri-ciri orang yang ikhlas karena Allah? Pertama, kami perlu sampaikan,
kita tidak mampu untuk menilai hati seseorang. Kita tidak mampu menilai niat seseorang. Kita tidak tahu apa yang tertanam dan terpatri di dalam hati seseorang dalam melakukan niat beramal terhadap sesuatu. Kita tidak bisa mengatakan, itu bukan karena Allah, dia itu bukan karena Allah, si itu berbuat bukan karena Allah. Sulit kita untuk memastikannya. Oleh sebab itu, yang paling utama adalah pastikan diri kita sendiri. Nah, ini dia ya. Yang paling pertama, yang patut bagi kita untuk kita fahami adalah yang bisa kita nilai itu bukanlah hati orang lain, bukan niat orang lain, tetapi hati dan niat kita sendiri, teman-teman sekalian. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dinilai pertama kali itu tergantung daripada niatnya. Apakah niatnya karena Allah ataukah niatnya untuk manusia? Apakah niatnya untuk pujian-pujian manusia? Ataukah niatnya untuk dinilai manusia? Ataukah untuk sum'ah, ingin didengar orang lain bahwa si A, si B melakukan amal-amal dan dipuji terdengar oleh telinganya. Namaku disebut-sebut, namaku dipuji-puji. Ada rasa kita bahagia, sum'ah ingin didengar baik tentang diri kita, atau ujub, ada rasa kagum, ada rasa ta'ajub, ada rasa kekaguman terhadap diri yang kalau orang lain memuji, berbunga-bunga hatinya, berbunga-bunga dirinya, ya, mengembang hidungnya katanya, ya. Ataukah kemudian ketika tidak ada yang memuji, ketika tidak ada yang nge-like, tidak ada yang komen, tidak ada yang ngerespon, terus kemudian hatinya menjadi ciut, hatinya menjadi kecil, tidak ada yang memuji, kemudian dia caper, tidak ada yang memperbincangkan dia, tidak ada yang menyebut-nyebut kebaikannya sehingga dia tidak mau lagi berbuat baik. Nah, ini adalah ciri hati kita masing-masing. Coba kita cek. Kalau kita niat karena Allah, semestinya kita bisa dan mampu mengelola hati kita, bukan mendapatkan pujian dari manusia, dan tidak pula lemah karena caci maki manusia. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya, teman-teman sekalian. Dan kalau kita lanjutkan hadis ini, Masya Allah, Allahu Akbar. Barang siapa yang niatnya itu hanya untuk dunia, barang siapa niatnya itu hanya untuk wanita atau pasangan yang dia incer, gebetan yang dia cari, atau bahkan hanya karena hijrahnya itu untuk perkara harta benda, apa kata Rasulullah, maka dia akan mendapatkan itu saja, kata Rasulullah. Bisa jadi mungkin dapat dia pujian, bisa jadi mungkin dapat dia harta, bisa jadi mungkin dia dapat wanita, dapat pasangan, tetapi kata Rasulullah dia cuma dapat itu saja. Ya, tetapi ketika dia hijrah karena Allah, karena Rasulullah, karena dia ingin mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan ridho Rasulullah, maka dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Kalau dah dapat Allah dan Rasul, semua dapat. Ya, teman-teman sekalian, kalau sudah dapat Allah dan Rasul, maka semua dapat. Oleh sebab itu, sekali lagi, mohon maaf, sahabat baik, teman baik, Insira Memorial Park yang berbahagia, niatkan diri kita untuk mendapatkan ridho Allah. Niatkan ibadah kita hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Adapun kemudian bonus-bonus yang Allah sampaikan kepada kita melalui makhluknya, mungkin berupa penghargaan, mungkin berupa apresiasi harta, mungkin berupa dengan kedudukan sosial dan lain sebagainya, maka serahkan itu semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mempengaruhi sedikit pun amal kita. Maka hijrah ini bukan jalan yang juga begitu gampang. Sebab apa? Sebab begitu banyak ujiannya. Orang-orang yang kemudian hijrah, memilih jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan cibiran,
akan mendapatkan cemoohan, akan mendapatkan sindiran, ya. Sudah pernah belum? Ya. Kalau belum, jangan-jangan jalan hijrah kita ya biasa-biasa saja. Tapi biasanya orang-orang yang hijrah selalu akan menghadapi ujian-ujian. Ujian sindiran, sok alim lu, sok suci. Assalamualaikum Bu Hajjah gitu ya. Wah, ini ada ustadz nih sekarang datang. Orang akan mencibir kita. Bahkan mohon maaf, yang akan mencibir adalah orang-orang terdekat kita, ya. Bisa jadi keluarga, bisa jadi kakak adik kita, bisa jadi sahabat-sahabat kita. Dan itu menyakitkan, ya. Tetapi begitulah ujian niat, yang kalau kita niatkan karena Allah, maka cibiran-cibiran itu tidaklah mempengaruhi amal kita, tidak mempengaruhi semangat kita, tidak mempengaruhi langkah kita, karena telah terpatri di dalam hati kita, kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Sekali lagi, teman-teman baik, sahabat Insira Memorial Park, mau hijrah dimulai dari mana? Dimulai dari menata niat. Ustadz, ini sudah jalan proses hijrahnya Ustadz. Apakah niat bisa diperbaharui? Maka jawabannya bisa. Niat bukan hanya diperbaharui, tetapi terus dijaga, terus dibersihkan, terus dikelola. Setiap kita hendak tidur di tengah malam, kita berwudu, membaca 3 kulhu terakhir, membaca ayat kursi, membaca akhir dari surah Al-Baqarah, kemudian beristighfar, sambil kita merenung dan menguatkan kembali niat kita. Hari ini sudah ngapain ya? Hari ini benarkah sudah berbuat baik karena Allah? Hari ini jangan-jangan telah tercemar perkara-perkara dosa pada diri saya. Maka setiap menjelang tidur bermuhasabahlah. Memohon ampun kita kepada Allah dan menata niat kita untuk esok hari. Ya Allah, bangunkan aku esok hari. Semoga di sepertiga malam Engkau bangunkan aku, dan semoga aku mampu untuk menegakkan ibadah di sepertiga malam terakhir karena Engkau ya Allah. Yang kedua, mau hijrah dimulai dari mana? Yang kedua teman-teman sekalian, ketika kita berniat untuk hijrah, maka kami sampaikan yang kedua adalah memperbanyak ilmu. Ya, ilmu. Semua ini butuh ilmu. Semua ini membutuhkan ilmu. Semua langkah-langkah kita, mulai dari bangun tidur, kemudian kita ke kamar kecil, keluar dari kamar kecil, kemudian kita beraktivitas di dalam rumah, berinteraksi dengan orang-orang di dalam rumah, berinteraksi dengan orang-orang di luar rumah. Kita kemudian pergi ke kantor, di dalam kendaraan, berinteraksi dengan orang-orang di kantor, pulang lagi ke rumah, berinteraksi dengan orang-orang di dalam rumah, dan hendak tidur kita di kamar kita. Ternyata semuanya membutuhkan ilmu. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itulah yang menerangi kegelapan. Sesuatu yang tidak memiliki ilmu, maka dia seperti berjalan di tengah kegelapan. Maka bagi orang-orang yang hijrah, bagi kita yang memiliki semangat hijrah, selain daripada niat tadi yang pertama, yang kedua adalah membersamai diri kita terus-menerus mengkaji ilmu. Ilmu apa Ustadz? Ilmu yang terutama adalah terkait dengan fardu ain, terkait dengan kewajiban pada diri kita sendiri. Ya, fardu ain, perkara yang sifatnya adalah pribadi, privat. Contoh, mohon maaf, bagaimana cara menutup aurat, bagaimana cara bersuci dari hadas kecil, bagaimana bersuci dari hadas besar, bagaimana cara mandi besar, mandi wajib, bagaimana kemudian cara beristinja, bagaimana cara, mohon maaf ya, kalau bagi kita wanita, bagi teman-teman akhwat, bagaimana tentang darah-darah wanita,
bagaimana waktu-waktu tentang darah wanita, bagi yang sudah berkeluarga, bagaimana hubungan di dalam kamar, bagaimana urusan bersama anak, bersama keluarga, bersama tetangga, ya. Bagaimana bagi fardu ain kita terkait dengan makanan-makanan yang dibolehkan dan tidak dibolehkan, ya. Kewajiban seorang suami, seorang istri, bagaimana tentang berwudu yang benar, ya. Bagaimana kemudian sholat yang benar, bagaimana menghafal ayat-ayat atau surah-surah pendek, bagaimana kita mengetahui rukun-rukun dalam sholat, dalam puasa, termasuk juga fardu ain yang banyak sekali. Semuanya membutuhkan ilmu. Maka saya sampaikan, bagi teman-teman yang hijrah, sahabat, teman-teman baik Insira Memorial Park yang berbahagia, bersemangatlah kita mengkaji ilmu. Kenapa? Karena semuanya membutuhkan ilmu. Dan Allah perintahkan kepada kita untuk bertanya. Bertanya, mencari ilmu. Kepada siapa? Kepada ahli zikr. Kepada orang yang berilmu. Maka para ulama, para guru, para asatiz yang mereka kemudian memahami dan lebih duluan mengkaji ilmu Allah, syariat Allah, maka itu adalah mereka-mereka yang telah mengkaji lebih dalam, menyajikan ilmu-ilmu Islam kepada masyarakat umum agar kita dapat guidance, dapat pendampingan, dapat arahan bagaimana semestinya menjalani kehidupan. Agar apa? Agar kita tahu mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Agar kita tahu mana yang harus wajib, mana yang harus kita tinggalkan. Agar kita tahu mana tambahan-tambahan amal, fadilah yang lain. Untuk apa? Menambah amalan-amalan wajib tadi. Mana amalan-amalan yang mubah, yang dia itu bisa jadi bernilai kebaikan, bisa jadi bernilai keburukan. Karena dia mubah, oh ini mubah. Jangan berlebihan, kalau berlebihan nanti buruk. Mana yang makruh, yang mesti kita tinggalkan. Sehingga kita itu menjalani kehidupan dengan ilmu, jadi kita tahu